Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan dari kelas 1010. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang terdapat pada pelajaran Akidah Akhlak bab keempat, tentang adab terhadap orang tua dan juga guru. Jika kita berpikir dengan logika, sebagai seorang anak, kita harus memiliki adab, sopan santun, ataupun etika kepada orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita berperan penting dalam membesarkan kita dari kecil sehingga saat ini. Lantas, bagaimana jika kita lihat dari sisi agama Islam? Nah, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan juga bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jika kita lihat dari ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk tidak mengatakan atau mengeluh terhadap orang tua kita. Itu telah membuktikan bahwa Allah mengajarkan umat muslim untuk tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, ini merujuk pada suatu hukum yang terdapat pada kitab usul fikih yang berbunyi al-amru bin nahyi an diddihi, yang artinya sebuah perintah dengan melarang kebalikannya. Contohnya seperti tadi, kita dilarang untuk durhaka kepada orang tua atau mengeluh kepada orang tua kita, berarti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beretika ataupun beradab kepada orang tua kita. Lalu ke materi yang kedua, sebagai seorang manusia, kita memiliki 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban individual, yaitu kewajiban seseorang terhadap dirinya sendiri. Seperti contohnya, makan makanan yang halal dan bergizi agar tubuh kita tidak sakit. Lalu kewajiban yang kedua adalah kewajiban sosial, yaitu kewajiban seseorang sebagai dalam satu masyarakat. Contohnya seperti menjenguk tetangga yang sedang sakit. Lalu kewajiban yang ketiga adalah kewajiban sebagai makhluk, yaitu kewajiban seseorang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dengan melakukan sholat 5 waktu, ataupun juga bisa dengan bersedekah. Nah, bahkan jika kita tidak memiliki harta untuk disedekahkan,
Cukup dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dapat dimasukkan atau digolongkan kepada kewajiban sebagai makhluk. Lalu materi yang ketiga adalah kewajiban seorang murid terhadap gurunya. Nah, kewajiban seorang murid terhadap gurunya ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya adalah yang pertama, kita mendengarkan pelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru kita. Itu sudah termasuk dengan adab. Yang kedua, kita mengamalkan nasihatnya. Jika kita melakukan kesalahan, lalu kita diberi nasihat, kita harus mengamalkan nasihatnya tersebut. Selain itu, kita juga harus berbicara dengan sopan santun kepada mereka. Kita tidak boleh membentak-bentak mereka layaknya orang tua. Lalu lanjut ke poin nomor 4. Kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal. Beberapa kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya yang telah meninggal antara lain adalah menyolati saat meninggal. Entah satu yang meninggal, entah dua yang meninggal, kita ikut menyolatkan. Lalu yang kedua ada dengan cara kita mendoakan mereka gitu, agar diberi ampunan dari siksaan api neraka, agar dijauhkan dari api neraka. Selain itu juga dapat dengan cara mempererat tali silaturahmi yang pernah mereka buat semasa hidup mereka. Lalu lanjut ke materi kelima atau materi yang terakhir. Pada materi terakhir ini, saya akan menjelaskan apa alasan mengapa kita harus memuliakan dan juga menghormati guru. Sejujurnya, ada banyak sekali alasan kenapa kita harus memuliakan dan juga menghormati guru kita. Karena sejatinya, guru adalah sosok orang tua kita di sekolah. Guru adalah orang yang telah mengajarkan kita tentang berbagai macam hal yang tidak kita ketahui. Bahkan terkadang guru adalah tempat kita berbagi cerita akan keluh kesah hidup yang telah kita lalui. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ana abdun liman 'allamani harfan", yang artinya aku adalah seorang hamba, seorang budak bagi orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Hal itu telah menunjukkan betapa mulianya, betapa terhormatnya seorang guru. Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, warridho awal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, singkat saja. Kalau diatur orang tua dan guru ngeluh-ngeluh. Kalau diatur ama ayang kok langsung patuh. Beh, kacau.